Setiap dari kita pasti punya mimpi, namun keadaan mimpi itu sulit menjadi kenyataan karena kita berada di sebuah sistem kapitalisme yang sudah sangat mengakar di dunia ini. Hal ini pun diperburuk dan banyaknya tuntutan dari orang sekitar kita. Belum lagi situasi sekarang yang semakin buruk. Contohnya saja, sulit mencari pekerjaan, dan juga semakin mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga kita harus mengubur mimpi kita dalam-dalam. Tapi ya begitulah namanya hidup, teman-teman. Butuh perjuangan dan juga keberuntungan. Atau kalau kata Remy, tikus yang di film Ratatouille, satu-satunya yang bisa diprediksi dari hidup ini adalah bahwa itu tidak terprediksi. But the only thing predictable about life is its unpredictability. Ngomong-ngomong tentang Remy, apa hubungannya antara mimpi dan juga kapitalisme dengan tikus kecil yang mendadak jadi chef di Paris? Selamat datang di Culture Review, inilah mimpi versus realita. Only limit is your soul. What I say is true. Anyone can cook, but only the fearless can be great. Kita akan mulai dengan konsep yang simpel-simpel dulu. Menurut kalian, apa itu privilege? Kalau definisi menurut saya, privilege adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun kelompok lain. Contoh dari privilege bisa jadi nasionalitas. Seseorang yang memiliki warga negara tertentu bisa jadi paspornya lebih kuat atau bisa mengakses ke pendidikan yang lebih baik. Lalu satu lagi privilege yang sudah sangat umum kita ketahui. Uang. Semakin baik kita memiliki uang, maka semakin banyak pula modal dan waktu kita untuk sesuatu yang kita suka. Karena kita jadinya lagi nggak perlu ngabisin waktu untuk bertahan hidup ataupun survival. Seperti memasak, ataupun bersih-bersih rumah. Simpel aja, karena kita bisa bayar untuk itu. Kita bisa pesan makanan online, ataupun kita bisa hire petugas untuk bersih-bersih. Sebaliknya, ketika kita tidak punya uang, maka semakin sedikitlah waktu ataupun resource yang kita punya untuk mengembangkan apapun yang kita suka. Baik itu dalam kehidupan, maupun dalam pekerjaan profesional. Di film Ratatouille, kita diperkenalkan oleh sebuah pekerjaan yang memang membutuhkan jam terbang, trial and error, serta pengalaman dan juga modal untuk mencapai kehebatan. Dan pekerjaan itu adalah koki. Di sini kita bertemu dengan Remy yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang koki top. Bayangkan, tikus kotor yang memiliki mimpi untuk menjadi chef. Udah cukup ngelawan kodrat belum? Selain itu, dia nggak punya privilege buat ngembangin bakatnya. Dan untuk bertahan hidup saja, dia dan keluarganya harus mengais tong sampah. Udah gak ada lagi waktu buat belajar masak. Padahal dia punya bakat dapat mencium bau yang sangat tajam dari sebuah makanan. Tapi di awal cerita yang ayahnya lihat bakatnya Remy itu gak ada gunanya. Hanya di kemudian harilah dilihat bahwa bakat itu ternyata berguna. Yaitu untuk menyeleksi yang mana ada racun tikus, yang mana yang enggak. Yang merupakan suatu hal yang bersangkut paut dengan hidup atau matinya tikus-tikus. Selain itu, keluarganya pun selalu mendoktrin Remy bahwasannya dia tidak akan lebih dari sekedar tikus. Mereka pun mendorong Remy untuk meninggalkan mimpinya. First of all, we are not thieves. Secondly, stay out of the kitchen and away from the humans. It's dangerous. Remy pun terombang-ambing antara ingin mengejar mimpinya ataupun meninggalkan mimpinya dan menerima takdir menjadi seorang tikus. Relatable, teman-teman? Terjebak antara dua pilihan. Raih mimpi kalian atau tinggalkan segalanya itu dan jadilah pragmatis dan hidup biasa-biasa aja. Seorang koki itu lebih dari juru masak. Mereka adalah seorang seniman yang bisa membuat sebuah karya itu menjadi sangat lezat. Ketika Remy melihat para chef memasak, di situ ia terinspirasi. Sebenarnya dia tidak terinspirasi oleh chef, tapi dia terinspirasi dari manusia secara keseluruhan, di mana beberapa manusia adalah seniman yang mampu menciptakan sesuatu yang unik dari bahan yang terbilang biasa-biasa saja. Ia pun kemudian berkreasi dengan apa yang dia punya. Sampah-sampah ia jadikan alat dan bahan masaknya. Namun ia memiliki keterbatasan dengan itu, sehingga satu-satunya cara agar dia dapat berkembang adalah dengan dia pergi ke dapur. Ketika dia pergi ke dapur, yang terjadi adalah dia dipergoki oleh sang pemilik rumah. Dan semua rencananya pun gagal. Remy pun pada akhirnya kehilangan rumah dan juga keluarganya. Siapa sangka dari kejadian itu, Remy pun dibawa semakin dekat ke mimpinya. Dia pun pada akhirnya mendarat di Paris.
Setelah tidak sengaja sampai di Paris, yang ia temukan kemudian adalah restoran oleh koki favoritnya, yaitu Gustave. Dan kemudian yang ia temukan lagi adalah seorang yang bernama Linguini, yang di awal-awal diceritakan bahwa ini orang gak berbakat, di mana dia tidak sengaja mengacaukan sebuah sup. Untungnya, Remy ada di sana untuk mengimprovisasi sup tersebut. Disinilah perbedaan antara Remy dan Linguini, yang satu seniman dan yang satu tidak atau belum. Remy adalah seorang seniman yang idealis. Tentu saja lawan dari seorang idealis adalah seorang realis, atau dalam film ini kapitalis. Excellent work, François, as usual. Di balik keindahan dan keglamorannya, Paris ternyata tidak seindah di film-film, teman-teman. Ada orang-orang kecil yang harus hidup di tempat yang tidak layak, seperti tikus yang harus bertahan hidup. Nah, disinilah Remy dan Linguini itu ketemu di tengah, yaitu mereka sama-sama memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau waktu kita banyak habis untuk bertahan hidup, kita tidak akan punya waktu untuk mengembangkan apa yang kita mau. Dan ketika kita tidak mengembangkan kesenian kita, yang terjadi adalah munculnya orang-orang kapitalis yang memanfaatkan momentum yang sudah dibuat oleh para seniman. Dan potret kapitalis di film Ratatouille adalah Skinner. Dari mana kapitalismenya kita lihat? Di awal saja dia sudah menggunakan nama Gustave yang terkenal kreatif untuk memasarkan frozen food murah. Skinner ini tipe bos yang hanya peduli dengan penjualan. Di sisi lain, Gustave selalu ingin mencoba hal baru dan mengambil resiko. Sebaliknya, Skinner berlagak bagaikan bos yang hanya memerintah orang-orang untuk memasarkan dan menjual produk-produk murah atau yang diproduksi secara massal. Tentu saja ketika Linguini menjadi terkenal, Skinner tidak suka karena itu membuat Linguini menjadi ancaman untuk brandnya. Sebenarnya ia ingin memecah Linguini, tapi tidak bisa terjadi karena para kritikus suka dengan makanannya. Dan koki-koki dapur pun membelanya. Skinner kemudian mengetahui bahwa Linguini itu adalah anak kandung Gustave, namun dia harus merahasiakannya. Seperti di dunia nyata, orang-orang kapitalis macam Skinner ini hanya bisa sukses ketika para orang-orang kecil seperti Remy dan Linguini itu jauh dari kekuasaan. Para kapitalis ini membuat sebuah sistem di mana orang yang miskin akan sangat susah untuk menjadi orang kaya. Atau kalau mengutip kata Bang Roma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah sistem kapitalisme, teman-teman. Hanya segelintir orang kecil yang bekerja keras, berbakat, dan juga beruntung yang bisa menembus tembok-tembok yang sudah dibuat orang-orang kapitalis tadi. Sedangkan orang-orang yang lahir dari keluarga berprivilege, mereka bisa langsung lompat ke titik di mana mereka sudah bisa mengembangkan bakatnya, tidak perlu mikirin hal-hal lainnya tadi. Itulah kenapa yang kita lihat banyak orang-orang kecil itu yang sukses, itu pasti membutuhkan kegigihan. Walaupun faktor luck-nya juga harus gede. Namun ada beberapa faktor yang sebenarnya bisa meringankan perjuangan kita dalam mengejar mimpi. Salah satunya adalah teman seperjuangan. Dinner rush when the orders come flooding in and every dish is different and none are simple and all have the different cooking times but must arrive on the customer's table at exactly the same time, hot and perfect. Bagi kita yang merupakan orang yang biasa-biasa aja, penting dari kita untuk membantu satu sama lain. Karena jalan yang ditempuh oleh seorang idealis itu sepi. Dan gue suka banget dengan kata-kata, jalan menuju kesuksesan itu penuh dengan orang-orang yang berbalik arah. Jadi kalau kita bisa menemukan satu saja orang atau teman seperjuangan, itu udah sangat amat beruntung. Seperti contohnya Colette, tentunya banyak alasan dia untuk membantu Linguini. Salah satunya, dia suka Linguini. Tapi dia pun diingetin lagi oleh bukunya Gustave, bahwa semua orang itu bisa memasak. Bahkan dia yang seorang perempuan, dia pun pada awalnya harus berjuang untuk dapat tempatnya sekarang. Karena Colette relate dengan perjuangan Remy dan Linguini, ia pun kemudian turut membantu mereka. Kesuksesan mereka juga berasal dari teman-teman seperjuangan. Masih ingat kawanan tikus yang membantu Remy? Nah, itu tuh perintah ayahnya si Remy. Karena ayahnya ingin Remy melanjutkan mimpinya. Agar Remy tetap bisa memasak. Sehingga datanglah tikus-tikus random itu. Termasuk juga karakter lainnya, yaitu Ego.
yang di flashbacknya dia berasal dari pedesaan kecil di Prancis. Dan sekarang dia ingin membuka jalan bagi orang-orang kecil yang ingin membuka restoran. Jadi ingat teman-teman, kita emang tidak bisa mengabaikan fakta bahwasannya perjalanan menggapai mimpi itu adalah perjalanan yang panjang dan berat. Daripada mengeluh ataupun senggol kanan senggol kiri nyari musuh, lebih baik kita merangkul teman-teman seperjuangan. Surprise me. Sebagian dari kita merupakan orang yang idealis. Kita sulit melepaskan ide ataupun mimpi kita. Beberapa mungkin punya ide yang sangat besar sampai ditertawakan dan dikucilkan seperti Remy. Tapi salah satu hal yang gue pelajari dari Ratatouille adalah tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk kita perjuangkan. Dan apapun harus kita lakukan untuk menggapai mimpi itu terlepas dari kata orang. Sama seperti Remy, Linguini, Colette, dan banyak karakter lain. Namun yang perlu diketahui di sini adalah orang-orang seperti ini itu minoritas. Lebih banyak orang yang malas-malesan dan berserah dengan keadaannya sekarang. Harus di-note bahwa nggak semua orang punya privilege. Tapi kalau kita mau mimpi kita terwujud, nggak ada jalan lain selain menempuh jalan yang panjang tersebut. Risikonya pasti ada, tapi daripada melakukan apa yang kita nggak suka dan gagal, mendingan kita lakuin apa yang kita suka. Dan kalaupun gagal, ya udah, kita yang penting udah melakukan apa yang kita suka. Akhir kata, semoga kita semua diberi kesempatan dan kekuatan untuk menggapai mimpi kita. Seperti Remy di film Ratatouille. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.